Sabda Yesus hari ini meneguhkan kita agar jangan takut menjadi saksi kebenaran. Hal ini kita mulai dari yang paling sederhana. Misalnya tidak malu membuat tanda salib di saat mau makan, bekerja, atau memulai kegiatan, kendati kita berada di tengah kemajemukan. Pace Ebene, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-12. Bila kita ingat bacaan minggu yang lalu, para murid dipanggil, dihimpun, dan diberi kuasa untuk perutusan sukacita Injil. Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Yesus bersabda, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, kukatakan dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah." Rumah di daerah Palestina memang beratap datar, sehingga biasa menjadi tempat istirahat dan bercakap-cakap sehabis kerja. Karena rumah-rumah itu berdekatan, maka orang pun dapat saling berdialog di atas atap rumah dan menjadikannya sebagai tempat pengumuman. Para saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil para murid untuk mewartakan Injil Kerajaan Surga. Dalam perutusan itu, Ia mengingatkan agar mereka tidak takut menghadapi segala tantangan, termasuk orang-orang yang melawan, menolak, dan memusuhi mereka. Meski orang-orang yang memusuhi itu akan mendatangkan derita, para murid Yesus jangan takut berkata kebenaran, bersikap dan bertindak yang benar. Yesus menghendaki agar mereka berani mengatakan apa adanya dan tidak menutupi yang sebenarnya hanya karena takut pada penguasa keadilan. Sebab pada waktunya sesuatu yang ditutup-tutupi, disembunyikan, dan dikatakan secara diam-diam akan dibuka, diketahui, dan diumumkan secara publik. Para saudara-saudari yang terkasih, para murid memang harus memberitakan Injil kebenaran, dan untuk itu tidak perlu takut kepada siapapun. Yesus berkata, "Jangan kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Manusia termasuk yang berkuasa menjatuhkan hukuman mati pun hanya dapat membunuh tubuh. Tapi Allah bukan hanya dapat membunuh tubuh, melainkan Ia dapat membinasakan jiwa raga dan menghukumnya dalam hukuman kekal di neraka. Oleh karena itu, Yesus menegaskan agar para murid jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, takut kepada Allah berarti takut kepada hukuman-hukumannya, sehingga orang menjauhi larangannya dan menaati perintah-perintahnya. Apalagi Allah itu adil dan mengasihi orang yang berkenan kepadanya. Allah adalah Bapa yang penuh perhatian.
hingga yang terkecil sekalipun dan semua rambut di kepalamu terhitung olehnya. Di mata Allah pun kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit yang dijual orang 5 ekor 2 duit. Burung pipit adalah jenis daging yang paling murah untuk dikonsumsi orang miskin. Biasanya 2 ekor dijual 1 duit, dan bila ingin membeli 5 ekor cukup membayar 2 duit saja, karena yang 1 ekor dijadikan sebagai bonus. Jadi betapapun tidak berharganya seekor burung pipit itu, namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Allah tidak akan melupakan seekor burung pipit yang tak berharga sekalipun karena dijadikan bonus, apalagi manusia, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Maka takutlah kepada Allah Bapa dan bukan kepada manusia. Sebab tanggapan manusia terhadap Yesus Putra Allah akan menentukan keselamatannya di masa mendatang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan kusangkal juga di depan Bapakku yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih, mengakui Yesus di hadapan manusia sama dengan hidup bagi Yesus di dunia ini. Sehingga menyangkal Yesus berarti menolak mengikutinya. Hanya bagi orang yang mau mengikutinya nanti pada hari penghakiman, saat seluruh umat manusia diadili, Yesus akan menjadi perantaranya. Maka manusia yang menerima Yesus akan memperoleh keselamatan berkat perantaraannya. Sebaliknya, manusia yang menolaknya akan dihakimi seturut kadar penolakannya. Sabda Yesus hari ini meneguhkan kita agar jangan takut menjadi saksi kebenaran. Hal ini kita mulai dari yang paling sederhana. Misalnya, tidak malu membuat tanda salib di saat mau makan, bekerja, atau memulai kegiatan, kendati kita berada di tengah kemajemukan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita mampu membawa damai di tengah kekacauan, kebenaran di tengah ketidakadilan, meskipun sering tak dianggap, disebut roh suci, bahkan menjilat. Seperti seorang anak yang menangis karena takut, namun merasa tenang setelah berada dalam pelukan bapaknya. Demikianlah hendaknya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Semoga hasil pewartaan harian kita dalam ketekunan berbuah kebahagiaan dan mendapat ganjaran akan kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Amin.